Pak Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi yang mulia. Pertama-tama saya mohon izin agak panjang karena memang ini masalah politik, supaya publik tahu tentang apa yang dilakukan oleh anggota DPR dan juga apa yang dilakukan oleh pemerintah, dalam hal ini Menteri BKPM dan juga Kepala BP Batam, bahwa Komisi 6 sebagai partnernya Menteri BKPM tidak mungkin tidak mendukung investasi, karena yang namanya investasi adalah engine of economy, pasti didukung. Tetapi kalau investasi itu menimbulkan ekses yang lebih buruk, tentunya investasinya itu perlu dikritisi. Saya ingin memperdalam masalah ini. Soal Rempang, saya mendapat informasi kanan kiri dari berbagai masyarakat. Satu hari sebelum Pak Bahlil ke sana, saya pun berkunjung ke sana. Diam-diam saya berdialog dengan masyarakat di sana. Pertama, saya ingin tanya sama Pak Rudi. Di informasi dari 17.600 hektar itu di Pulau Rempang, yang katanya 600 hektar itu sudah ada HPL atas nama BP Batam. Saya minta tolong dibuktikan dalam rapat ini, surat HPL-nya itu ada di mana. Karena informasi yang kami terima dari masyarakat, belum ada yang namanya HPL di Pulau Rempang. Yang nomor dua, Pulau Rempang dan seisinya ini sudah ada sebelum ada Indonesia Merdeka. Sudah ada sebelum ada Pemko Batam. Sudah ada sebelum ada BP Batam. Ini sudah ada sejak dulu. Terus pertanyaan saya, lantas bagaimana orang yang sudah ada di situ, nenek moyangnya ada di situ sejak sebelum merdeka, bahkan dia ikhlas menyerahkan tanahnya itu mengikuti kedaulatan negara Indonesia, kok tiba-tiba hari ini diminta pindah? Secara HPL diserahkan sama sebuah PT yang bernama MEG, yang kemudian PT itu kemudian menjual kepada tenan. Terus pertanyaannya, selain hanya mendapatkan tenaga kerja dan pajak, negara mendapatkan apa? Kok sampai negara meminta rakyatnya pindah demi investasi? Apa tidak ada tempat lain untuk kepentingan investasi? Saya tidak membayangkan seandainya demi PSN, rumahnya saudara menteri maupun rumahnya saudara Kepala BP Batam Pak Rudi, entah di kampung sana, diminta investor, diminta pindah. Saya kira mereka juga perasaan yang sama, pasti akan melakukan proses penolakan yang sama. Nah, karena itu Bapak-bapak sekalian, saya bergembira penjelasan Pak Menteri Bahlil hasil ratas dengan Bapak Presiden yang meminta entah benar apa tidak relokasi itu dihentikan. Saya setuju kalau relokasi dihentikan. Karena itu Bapak-bapak sekalian, Pak Menteri, saya meminta ada kebijakan dan kearifan lokal, bahwa rumah penduduk tidak jadi direlokasi. Tolonglah carikan relokasi yang lain yang tidak mengganggu rumah tangga orang. Kalau toh memang terpaksa harus dipindah, kenapa mereka harus diminta indekos? Kenapa nggak rumahnya itu dibuatkan dulu, baru mereka diminta untuk pindah? Kalau toh kepaksa itu, kenapa sekarang mereka rumahnya digusur, diminta untuk indekos, kemudian baru diminta untuk pindah? Ya kalau kemudian dalam proses perjalanannya udah kadung digusur, investornya itu bisa dipercaya rumahnya dibangun benar. Kalau nggak jadi dibangun, kan lagi-lagi rakyat menjadi korban. Ini membutuhkan kearifan kita semua. Yang nomor tiga, saya mendapatkan informasi juga ada perlakuan terhadap investor yang berbeda, tidak equal treatment antara perlakuan satu investor dengan investor lain yang masuk di BP Batam. Ada investasi yang sudah masuk, bahkan sudah bayar di tempat Bapak, tapi justru diperkarakan dengan alasan dipetunkan oleh perusahaan yang lama, pada yang pemegang yang lama itu tidak perform dan sudah dicabut izinnya. Dan ketika dia dicabut, dipetunkan, kemudian BP Batam tidak berjuang, bahkan membiarkan itu.
padahal yang bersangkutan sudah bayar resmi kepada BP Batam sesuai dengan aturan yang ditentukan. Sehingga kebetulan para tenan-tenannya itu adalah beberapa perusahaan yang datang dari Jepang, dari Taiwan, dan dari Amerika. Sehingga ada benarnya juga kalau lihat dari fakta-fakta ini, kemudian muncul rumor di masyarakat bahwa seakan-akan BP Batam, Menteri BKPM, pemerintah, dan sebagainya itu dianggap terlalu menganak-emaskan investor dari Cina. Kalau di luar dari Cina diabaikan. Mereka sudah bayar, izinnya dicabut. Kenapa? Karena pemegang yang lama membenturkan BP Batam dan BP Batam tidak fight untuk itu dan tidak melakukan proses intermediasi. Harusnya kalau memang BP Batam sebagai kepanjangan pemerintah ingin mendongkrak investasi di situ, melakukan proses intermediasi satu sama lain sehingga tidak terjadi hal-hal semacam ini. Sehingga wajar kalau kemudian isu itu pating seliwer, isu itu kemudian berseliweran yang mengatakan bahwa proses Rempang ini adalah karpet merah buat investor Cina. Kemudian yang lain itu dihambat. Yang keempat, sebelum ada proses pengajuan Rempang, ada beberapa pengusaha juga, kebetulan bukan dari Cina, sudah mengajukan hal yang sama, membangun kawasan industri di Pulau Galang. Yang Pulau Galang itu tidak ada penduduknya, tidak se-complicated yang ada di Rempang. Tapi lagi-lagi tidak direspon sama Pak Rudi. Pertanyaan saya, apakah ini semua karena tidak ada orang kuat dari Jakarta yang mendorong itu? Atau karena tidak punya hubungan baik? Sehingga isu ini kemudian berkeliaran di mana-mana menjadi wajar karena akibat-akibat ini semua. Yang nomor 6, saya catat semua suara-suara di sana, Pak. Saya 4 hari 3 malam. Saya keliling, saya diam-diam. Gaya aktivis saya pakai lagi. Ada satu lagi rumor yang saya mohon maaf, terpaksa saya ingin tabayun dengan Pak Rudi di sini. Sekali lagi Pak, tabayun. Tapi karena ini masalah politik, saya tabayunkan secara politik. Salah satu sebab yang membuat semua investasi di sana ini menjadi nggak dilayani, karena ada permintaan Pak dari oknum-oknum yang mengatasnamakan Bapak. Per meter katanya minta 6 sampai 10 dolar di luar ongkos resmi. Kalau memang itu betul Pak, tolong tertibkan. Kalau memang ada seperti itu, supaya masalah ini nggak sampai ke aparat hukum dan sebagainya. Karena ini menjadi sensitif di mana-mana. Sehingga nanti orang jangan sampai salah lagi menafsirkan. Jangan-jangan Rempang didahulukan 17.600 karena ada 6 sampai 10 dolar per meter kali 17.600 hektar. Wih, berapa itu bos? Yang lain sementara itu tidak diurus. Ini hal-hal yang perlu rumor yang kami temukan di lapangan, yang kami butuh kejelasan dan butuh penjelasan di sini. Kami tidak menuduh Pak, kami mendapatkan informasi seperti itu dan kami sampaikan di forum-forum politik ini. Mohon dijawab dan mohon diklarifikasi kalau memang itu tidak betul. Yang terakhir pada Pak Bahlil, ini kan proses Rempang ini belum ada HPL-nya, karena BP Batam yang ternyata saya dulu menduga 600 hektar itu sudah ada HPL-nya. Ternyata waktu saya ke sana pun tidak ada HPL-nya menurut masyarakat. Karena itu supaya nggak jadi simpang siur, kami mohon yang 600 hektar penjelasan Menteri ATR itu ada HPL-nya, ditunjukkan kepada kita bahwa di Pulau Rempang yang 600 hektar itu ada HPL-nya. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti 17.600 itu pemegang HPL-nya siapa? BP Batam kah atau MEG kah? Kalau BP Batam, oke, kita menerima. Kenapa? Karena BP Batam masihlah kepanjangan pemerintah. Sepanjang yang diambil HPL-nya bukan HPL yang diambil yang di lokasi penduduk tadi itu. Mau yang diambil di bukit, di gunung, di hutan, mau diambil alih di konversi hutannya, itu urusan pemerintah dengan pemerintah, karena hutan pun itu punya pemerintah. Karena itu sekali lagi kita masih diam Pak. Tapi kalau nanti HPL-nya 17.600 hektar diserahkan bukan kepada BP Batam tapi kepada PT MEG, wassalam. Saya menganggap itu kebijakan yang memperkaya orang lain, bukan memperkaya diri sendiri, memperkaya orang lain, karena negara tidak ada rentang kendali. Pak Nusron yang saya hormati, yang saya muliakan, coba tunjukkan kepada saya pengusaha siapa yang bisa main-main saya. Kalau itu ada, saya berhenti dari hari ini.
Kalau ada pengusaha yang bisa mengatur saya untuk main-main, tunjukkan kepada saya akan berhenti di ruangan ini. Yang kedua, tidak ada negara ini kita memberikan negara. Satu hal Pak Nusron, 17.000 lebih hektar itu, 10.000 lebih itu hutang lindung. Yang kedua adalah 7.000 lebih, 7.500 itu HPK, hutan konservasi, yang harus statusnya diturunkan menjadi APL. Ini prosesnya udah hampir selesai. 570 APL, SK-nya itu SK Menteri ATR nomor 51 dan 45 tahun 2023. Pertanyaan saya Pak, 570 hektar SKAPL tahun 2023. Sebelum tahun 2023 sudah ada manusia tinggal di sini Pak dalam APL. Nanti kita Kenapa bicara negara kok bisa menyerahkan itu APL di tanah orang yang di tanah yang diduduki orang? Ini kan persoalan Pak, tanpa sepengetahuan mereka. Pimpinan, padahal itu tanahnya tanah nenek moyang mereka Pak. Pimpinan boleh saya lanjutkan dulu? Silakan. Habis ini baru kita masuk ke detailnya. Saya setuju itu Pak Nusron. Nggak ada yang nggak setuju. Aku setuju. Yang kedua, saya pikir apa yang disampaikan oleh Pak Nusron tadi itu menjadi introspeksi untuk kita semua. Sangat bagus sekali, tapi ada beberapa catatan Pak Nusron. Yang pertama, kalau urusan BP Batam tentang apa yang narasi terakhir nanti Pak BP Batam, karena saya sama sekali tidak ikut. Tetapi jangan sampai ada persepsi bahwa seolah-olah untuk investasi Rempang ini perlakuannya khusus dengan yang lain. Dari Kementerian Investasi enggak seperti itu. Kenapa? Karena tim saya, perwakilan saya di China itu sudah melakukan pertemuan ini berbulan-bulan, berkali-kali, dan tim saya memberikan rekomendasi untuk mengecek ini perusahaannya. Maka kemudian saya datang ke China. Ini sebenarnya adalah Pak Nusron, mohon maaf, ini adalah sebenarnya hilirisasi tahap kedua setelah nikel untuk pasir kuarsa dan pasir silika. Ini yang kita bangun di sana. Setelah saya ke sana, ketemulah sama investor dan saya ketemu langsung perusahaannya dan saya datang ke pabriknya. Dan saya yang meminta mereka untuk datang. Nah, terkait dengan lokasi, jadi sekali lagi saya clearkan bahwa kami tidak pernah membeda-bedakan mana perusahaan mana itu Pak Nusron, insya Allah lah. Nah, terkait dengan persoalan APL yang ada sekarang itu dan berapa areal yang dipakai, itu kan yang tadi Pak Nusron minta tadi. Dari total 7.000 lebih atau 8.000 lebih termasuk APL 570 hektar Pak Nusron, yang dipakai hanya 2.300 hektar. Jadi tidak semuanya untuk investasi ini. Namun proses untuk MEG dengan BP Batam, APL-nya bukan APL milik MEG Pak Nusron, Batam. MEG sebagai orang yang bekerja sama dengan BP Batam dalam pengelolaan lahannya, dan ini sejak 2004. Pak Ketua, boleh. APL kan baru diteken tahun 2023. Kenapa sudah ada kerjasama tahun 2024? Berarti kerjasamanya itu belum ada APL. BP Batam atas dasar apa BP Batam itu pada tahun itu sudah kerjasama dengan swasta yang tanahnya itu bukan tanah dia. Wong jelas tadi APL-nya baru tanda tangan di tahun 2023. Berarti kan dia nggak punya legal standing mempekerjasamakan tanah yang masih punya tanahnya hak adat orang. Mohon izin Pak, ini logika saya Pak ini Pak. Coba kalau saya salah tolong diingatkan. Pak Nusron, biar tidak terjadi distorsi, saya ingin menyampaikan bahwa dalam peta dana penguasaan BP Batam, areal yang ada, negara kita kan selalu begitu Pak Nusron, itu dikuasai oleh BP Batam. Dan itu sejak Kepres 28 nomor 28 tahun 92. Wilayah kerja BP Batam 19 Juni tahun 1992. Maksud saya begini, kalau kita mau mendalami asal usul musababnya, saran saya bikin forum khusus aja pimpinan, supaya tidak kita bias. Karena Pak Rudi ini pun kalau disuruh bawa berkas, saya yakin pasti banyak. Tapi kalau bicara sejarah BP Batam, saya pikir dengan BP Batam aja. Karena saya tidak juga pada kompetensi untuk menjelaskan proses awal itu. Saya hanya pada konteks investasinya. Jadi intinya adalah APL itu milik BP Batam, bukan milik PT MEG, dan arealnya 2.300 hektar. Biar itu clear. Yang ketiga Pak Ketua, Pak Nusron, kalau ke yang lain boleh Pak Nusron punya pandangan atau apa silakan. Tapi kalau kami dari Kementerian Investasi khususnya saya, kalau ada itu Pak Nusron dapatkan, kasih tahu saya yang main-main. Dan kalau itu betul kepada saya akan mundur dari menteri. Insya Allah lah kita sama-sama istiqomah untuk menjalankan kebaikan yang terbaik untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyat bangsa dan negara. Makasih.